Membunuh. Pada saat berikutnya, 4 orang bercadar hitam sudah bergegas keluar, dengan 4 pedang panjang, menusuk dari segala arah. Pada saat kritis, King Xuang dan King Zi bergandengan tangan untuk mengamankan Mu Yun di tengah. 5 lapisan alam gua roh. Seseorang di sekitar melihat kultivasi kedua saudara perempuan itu dan segera berseru. King Zi dan King Xuang tidak terlalu tua, tetapi mereka memiliki basis kultivasi dari 5 tingkat spirit acu poin realem, yang benar-benar menakjubkan. Usia dan basis kultivasi seperti itu jelas merupakan 10 kekuatan teratas dari jalur kelima di daftar abadi bumi. Dixian Bang, level pertama dari Spirit Acu Poin Realem adalah daftar pertama, dan level kedua dari Spirit Acu Punctur Realem adalah daftar kedua, dan seterusnya, bagian atas setiap daftar disebut Dao Master. Adapun para jenius di atas 5 tingkat alam acu poin roh, mereka berada di puncak daftar abadi surgawi. Peringkat abadi surgawi terlepas dari ranah, hanya peringkat. Bagaimanapun, Celestial Immortal List dan Earth Immortal List memiliki batasan usia, jika mereka berusia di atas 25 tahun, mereka tidak dapat dicantumkan dalam daftar. Di seluruh kota Nanyun, mereka yang mampu berada di daftar abadi surgawi pada usia 25 tahun semuanya jenius yang luar biasa. Pada saat ini, nama Mu Yun tiba-tiba muncul di tempat pertama di daftar abadi bumi. Dia jelas telah menjadi Master Tao dari daftar pertama. Tetapi pada saat ini, Master Tao dikepung dan dibunuh oleh para pejuang Paviliun Juxian. Melihat keempat orang itu, Mu Yun dengan tenang berpikir. King Zi dan King Xuang adalah alam 5 kali lipat dari alam titik akupuntur roh, dan keempat orang itu semuanya adalah alam 6 kali lipat. Namun, kedua orang ini dikirim oleh Mu King Yu, dan kekuatan mereka sangat bagus. Dihadapkan dengan pengepungan keempatnya, keduanya tidak dirugikan sama sekali, tetapi lebih unggul. Tetapi setelah waktu yang lama, bagaimanapun itu akan ditemukan oleh pejabat senior Paviliun Juxian, dan akan merepotkan untuk memobilisasi orang. Namun, tidak sesederhana itu untuk membunuhku. Setelah mengambil keputusan, jejak guntur dan kilat melonjak di antara tubuh Mu Yun dan melihat mereka berempat, dia siap untuk menyerang. Berhenti. Namun, saat Mu Yun hendak bergerak, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Teriakan ini terdengar penuh dan bulat, dengan sedikit suara serak, tetapi dalam samar, Mu Yun merasa bahwa suaranya sedikit akrab. Tuan Mo, mendengar teriakan itu, keempat pria berbaju hitam itu berhenti dan membungkuk dan menatap lelaki tua di depan mereka dengan hormat. Orang tua Mo, salah, berbalik, melihat orang di depannya, Mu Yun menggelengkan kepalanya. Orang ini sangat mirip dengan Mo Wen, tetapi dia bukan Tuan Mo. Apa yang kamu lakukan? Melihat mereka berempat, lelaki tua bernama Tuan Mo mengerutkan kening. Tuan Mo, orang ini melanggar aturan Paviliun Juxian dan sengaja dibunuh di sini. Menurut aturan, dia harus dihukum mati. Oh, mendengar ini, lelaki tua yang dikenal sebagai Tuan Mo memandang Mu Yun dengan banyak penampilan di wajahnya. Berani melanggar aturan Paviliun Juxian, itu benar-benar belum ada dalam beberapa tahun terakhir. Siapa namamu, Mu Yun? Mu Yun, mendengar jawaban Mu Yun, lelaki tua itu tercengang, dan segera menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, melambaikan tangannya ke 4 orang, dan berkata, kalian mundur dulu, aku akan mengurusnya di sini. Iya, mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka berempat langsung bubar tanpa ragu-ragu. Menatap lelaki tua di depannya, Mu Yun sudah menebak siapa lelaki tua di depannya itu. Kamu datang denganku. Melihat Mu Yun, kata lelaki tua itu. Melihat orang tua itu pergi, King Zi dan King Xuang awalnya berencana untuk menghentikan Mu Yun, tetapi Mu Yun menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Setelah lelaki tua itu berbalik beberapa kali dan datang ke sebuah ruangan, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik, menatap Mu Yun, dan berkata dengan suara rendah, kamu harus tahu siapa aku. Tuan Mo King Tian Mo, satu-satunya alkemis peringkat ke-7 di Kekaisaran Awan Selatan. Sepertinya aku tidak bertanya pada bocah bau itu. Aku sudah banyak bicara denganmu. Jika kamu tidak membantunya sekalipun, aku akan membunuhmu di tempat. Terima kasih, Tuan Mo. Jangan berterima kasih padaku, aku tidak mengatakan bahwa aku akan menyelamatkan hidupmu sekarang. Mo King Tian bersenandung, apakah kamu tahu bahwa Paviliun Juxian didirikan oleh Akademi Kekaisaran 7 orang bijak? Tidak ada yang bisa melanggar aturan di sini. Orang-orang, hanya ada 2 jenis akhir. Oh, sepertinya ada pilihan lain selain kematian. Hanya saja pilihan ini lebih menakutkan daripada kematian. Tuan Mo, tapi itu tidak masalah. Masuki Tongxian Cauldron di Paviliun Juxian, selama kamu bisa bertahan 1 jam, kamu bisa bertahan. Tidak masalah. Mo King Tian terkejut ketika dia mendengar bahwa Mu Yun sangat setuju. Jangan tanya, untuk apa Tong Sinding itu?
Apakah kamu perlu bertanya? Mu Yun tersenyum, selain kematian, itu adalah memasuki Tongxian Cauldron. Dengan status Master Mo, dia ingin membunuhku. Mu Qingyu tidak bisa menghentikanku. Lalu aku bisa hanya masuk ke Tongxian Cauldron. Sudah 1 jam. Berpikir itu transparan, maka kamu berani membunuh orang. Terpaksa, sungguh dipaksakan, aku harap kamu akan memiliki kekuatan untuk mengatakan ini sebentar lagi. Setelah kata-kata itu jatuh, Mo Qingtian berhenti berbicara, dan membawa Mu Yun ke dalam ruangan. Perabotan kamar sangat sederhana, persegi, dengan meja dan tempat tidur. Memasuki ruangan, Mo Qingtian tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan pergi, meninggalkan Mu Yun di tempatnya. Tetap di sini selama 1 jam tanpa mati, kamu bisa keluar hidup-hidup. Suara Mo Qingtian jatuh, dan pintu kamar tertutup rapat. Tong Xianding, apakah ini di sini? Melihat sekeliling, Mu Yun menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya mulai perlahan berubah. Di luar rumah, Mo Qingtian menempelkan tangannya dan berdiri di aula. Saudaraku, mengapa Anda mencari saya dengan tergesa-gesa? Tetapi saya menemukan resep lain, yang sedang dipelajari. Melihat adiknya, Mo Qingtian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mo Wen juga berusia lebih dari 60 tahun ini, tetapi dia terlihat seperti anak kecil, dan dia memiliki obsesi yang hampir gila dengan obat pil. Kegigihan semacam inilah yang memungkinkan Mo Wen untuk meningkatkan langkah demi langkah dan mencapai alkemis peringkat ke-6. Mo Qingtian mengerti bahwa dengan bakat adiknya, dia hanya bisa berhenti di alkemis peringkat 6 dalam hidupnya. Lihat, siapa di sana? Mo Qingtian menunjuk ke dinding aula dan tersenyum. Siapa? Mengikuti arah jari Mo Qingtian, Mo Wen membuka matanya dan menemukan sosok yang familiar. Mu Yun. Melihat sosok yang ditampilkan di layar, Mo Wen menggosok matanya dan tertegun. Sosok dalam gambar adalah Mu Yun. Hanya Mu Yun, bagaimana dia bisa muncul di sini? Tong Xianding, ini ada di dalam Tong Xianding. Melihat layar, Mo Wen berkata dengan datar, saudaraku, bagaimana kamu membawa Mu Yun ke Tong Xianding? Melihat nada tanya Mo Wen, Mo Qingtian sedikit tidak senang. Mo Wen selalu memperlakukannya dengan hormat dari kakak laki-lakinya, tapi kali ini dia benar-benar menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia hanya punya 2 pilihan untuk membunuh di Paviliun Juxian, satu harus dibunuh, dan yang lainnya adalah memasuki Tongxian Cauldron. Kau dan aku harus tahu ini. Aturannya sudah mati, dan orang-orang hidup. Tahukah Anda bahwa jika Mu Yun dibawa ke Akademi 7 Orang Bijak sebagai mentor, dia pasti akan menjadi instruktur jenius kelas 1. Akademi 7 Orang Bijak kami pasti dapat mengolah alkemis dan penyuling yang tiada taranya. Pembuat, jangan tanya, ketika kamu kembali dari kota Beiyun, kamu akan meletakkan Mu Yun ini di mulutmu dan mengaguminya. Madu macam apa yang dituangkan orang ini padamu? Tidak ada air madu, tetapi pengetahuan alkimia telah mengajari saya banyak hal, dan saya telah memintanya dengan keras. Mohon dia, mendengar ini, Mo Qingtian tercengang. Meskipun dia tahu bahwa adik laki-lakinya tergila-gila dengan pil, dia tidak menyangka akan begitu tergila-gila dengannya. Kakak, tahukah kamu, dari mana aku belajar tentang pil pengumpul roh? Apakah itu dia? Iya, Mo Wen dengan serius berkata, anak ini memiliki bakat dan pemahaman yang hebat tentang pil. Hampir semua pil ada di depannya, seperti leci yang dikupas. Tidak ada persembunyian sama sekali, dan tahukah Anda bahwa saya akan menerobos ke seorang alkemis peringkat 7? 7 produk. Mendengar pertanyaan Mo Qingtian tetap di sini. Apa konsep alkemis peringkat 7? Dia sendiri adalah seorang alkemis peringkat ke-7, dan dia secara alami mengerti bahwa berkali-kali lebih sulit untuk memperbaiki pil peringkat ke-7 daripada memperbaiki pil peringkat ke-6. Dan semua ini sepertinya adalah bimbingan dari Mu Yun itu. Jangan hanya membunuh satu orang, orang-orang di luar sana, yang tidak terkenal, mati saja. Mo Wen tidak puas, orang ini telah berada di kota awan utara selama 10 tahun dan tidak dikenal, tetapi dia adalah seorang blockbuster, melonjak ke langit. Toleransi dan ketekunan seperti itu tidak tertandingi oleh orang biasa. Mendengar ini, melihat Mu Yun di gulungan gambar, Mo Qingtian juga merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Jenius seperti itu memang langka dalam 1 abad. Saudaraku, jangan biarkan dia keluar dulu. Kuali Tongxian adalah alat bumi yang menguji kekuatan roh seorang seniman bela diri, dan itu adalah alat bumi berkualitas tinggi. Ini cukup spiritual. Mu Yun hanya kurang dari alam gua spiritual, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan roh? Dia sudah menjadi heavy pertama dari alam gua roh. Apa? Mo Wen terkejut dan berkata, ya Tuhan, saya baru saja melihatnya pada waktu itu, dia hanya pemborosan fisik, dan kemudian menerobos ke tingkat ketiga, saya tidak berharap bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, roh titik ranah tingkat pertama.
Apa, kali ini, giliran Mo Qingtian yang terkejut. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang pengenalan Mo Wen tentang Mu Yun, tapi dia tidak menyangka bahwa Mu Yun begitu menantang surga. Hentikan, Mo bertanya buru-buru. Tidak bisa berhenti. Mo Qingtian berkata tanpa daya, kamu juga tahu bahwa Tong Xianding adalah alat bumi terbaik, dan itu sudah memiliki jejak spiritualitas, dan alat bumi terbaik, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9. Tong Shen ingin mematahkannya dengan paksa. Tidak mungkin dibuka, bagaimana saya bisa berhenti? Oh, kakak, tahukah kamu bahwa kamu menghancurkan seorang jenius dengan melakukan ini? Melihat Mu Yun di layar, Mo Wen terjerat di dalam hatinya, ingin bergegas masuk alih-alih Mu Yun. Tetapi pada saat ini, Mu Yun, yang berada di Tongxian Dingding, menghadapi tantangan terbesar. Dia awalnya berpikir bahwa di Tongxian Cauldron, itu adalah ujian kekuatan seniman bela diri dan efektivitas tempur yang akan membuat Mo Qingtian begitu menakutkan. Tapi dia salah. Tripod surgawi ini tidak memiliki serangan substantif sama sekali, dan beberapa hanya serangan dengan kekuatan jiwa yang kuat. Dalam jiwa, tidak mungkin bagi seorang pejuang untuk menjangkau di alam gua roh. Hanya seniman bela diri dari alam para dewa yang dapat menghasilkan kekuatan jiwa. Dan semakin kuat kekuatan seniman bela diri ranah Tongshen, semakin tinggi ranah, kekuatan jiwa akan terus meningkat dan akhirnya, melalui Tongshen, jiwa akan dikultivasikan. Dan serangan kekuatan jiwa hanyalah serangan fatal bagi seniman bela diri gua roh. Jika Master Sekte Pil Sage Seng Wuyi secara langsung melakukan serangan jiwa, Mu Yun tidak akan bisa melawan bahkan jika dia membakar seluruh hidupnya di kehidupan selanjutnya. Benda tua ini benar-benar jahat. Mu Yun mengutuk diam-diam dan duduk bersila. Sekarang, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, tapi untungnya, serangan kekuatan jiwa awal dari Tong Xianding Cauldron sangat lemah, kalau tidak dia akan terbunuh seketika. Tidak bisa kacau, kultivasi kekuatan jiwa, saya mengerti, apa yang kurang sekarang adalah ranah, dan itu belum tentu mati di sini. Setelah duduk, Mu Yun malah menjadi tenang. Perlahan-lahan, ia menemukan bahwa kekuatan jiwa itu seperti jaring kawat, menembus tubuhnya, mencoba melebur ke dalam tubuhnya, merobek meridian tubuhnya. Dan perasaan ini semakin kuat. Ini baru permulaan. Dalam 1 jam, peningkatan kekuatan jiwa sudah cukup untuk mengejutkannya menjadi idiot. Kekuatan jiwa adalah semacam kekuatan aneh yang seniman bela diri telah membuka 10 titik akupuntur utama di tubuhnya untuk membuka pikirannya dan melewati seluruh tubuh. Itu dihasilkan dalam tubuh seniman bela diri dan tidak ada hubungannya dengan dunia. Tetapi hanya dengan tubuh. Orang-orang duniawi percaya bahwa hanya setelah membuka 10 titik akupuntur utama dalam tubuh, kekuatan mental dapat dihasilkan. Tapi kenapa aku tidak bisa mengambil jalan yang orang lain tidak pernah berani ambil, dan tidak menggunakan tubuh sebagai wadah untuk membuka kekuatan jiwa? Berbicara pada dirinya sendiri, Mu Yun tampaknya telah menyentuh jalannya sendiri. Suasana hatinya semakin cerah. Kenapa aku harus melawan kekuatan mental yang begitu kuat, akan lebih baik untuk menyerapnya ke dalam tubuhku. Setelah mengambil keputusan, Mu Yun melepaskan setiap saraf tegang di tubuhnya untuk memungkinkan kekuatan mental itu memasuki tubuhnya tanpa halangan. Rasa sakit yang menusuk jantung terus menyebar dan berputar ke seluruh tubuh. Tahan, semuanya akan terbalik, dan ketika batas tercapai, mungkin ada titik balik. Mu Yun sedang menguji, bagaimana mengontrol kekuatan jiwanya di wilayahnya saat ini. Hanya saja kali ini pencobaan ini adalah pertaruhan dengan nyawa sendiri. Jika Anda kalah, Anda akan mati. Di zaman kuno, siapa yang menetapkan bahwa kelahiran kekuatan jiwa harus membuka 10 lubang? Pada zaman kuno, ada binatang buas, dan mereka dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang kuat. Secara umum, tubuh manusia terlalu lemah dan kecil. Secara bertahap, kekuatan jiwa di Tongxian Cauldron dibenamkan ke dalam tubuh Mu Yun sedikit demi sedikit. Suara merobek hati bahkan menyebar dari telinga Mu Yun ke kejauhan, begitu jelas. Kekuatan jiwa adalah untuk menyatukan pikiran saya, tetapi sekarang saya memiliki citra Zuxian di pikiran saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di hatinya, Mu Yun tidak lagi ragu-ragu, dan membimbing kekuatan jiwa itu, bergegas ke pikirannya sendiri. Ledakan, tiba-tiba, raungan memekakkan telinga hampir menembus gendang telinga Mu Yun. Ada darah yang mengalir dari kedua pipinya, dan Mu Yun hanya bisa memuntahkan darah. Sial, dengan kutukan rahasia, Mu Yun hanya ingin berjuang, tetapi Zhu Xiantu sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Gulungan gambar yang sudah lama tidak dibuka, kali ini Hula membuka halaman. Ini adalah halaman, bukan sudut.
9 tingkat bakat, tanah kuno, liar dan bergejolak, umat manusia yang rendah hati, pria, yang berpikir bahwa dunia adalah cabang terakhir, yang kuno memiliki gambar, turun dari langit, menghukum 10.000 setan, memotong ratus juta tanah, umat manusia menggunakan peta kuno, dan mempelajari hukum ilahi tertinggi, akhirnya berdiri di puncak langit. Selama ratusan juta tahun, gambaran zaman kuno telah diperjuangkan oleh para pejuang ras manusia, dan darah telah mengalir ke sungai. Jutaan tahun yang lalu, ras manusia muncul suatu hari, mempelajari dewa tertinggi. Hukum, dan akhirnya menjadi tubuh abadi untuk selamanya. Petik 2. Setelah itu, Kaisar Dewa menghilang, dan gambar-gambar kuno dipindahkan ke umat manusia. Setelah ribuan tahun, tidak ada Kaisar Dewa yang lahir. Hukum surga perkasa, ras manusia diperdebatkan, gambar zaman kuno telah beredar beberapa kali, dan akhirnya menjadi gambar menghukum yang abadi dan memotong iblis, membuka dunia, tetapi hanya ada satu Kaisar Dewa. Kaisar Dewa, karakter besar yang jarang muncul di halaman pertama Zusiantu kali ini, Zusiantu tidak menunjukkan seni bela diri atau obat-obatan, tetapi paragraf seperti itu. 9 talenta, prasejarah kuno, putar peta dewa, melihat karakter yang agung, Muyun sedikit lamban. Di depan pena yang kuat ini, dia tampak seperti sepotong debu di dunia yang luas, kecil dan tak terlihat. Bahkan di kehidupan sebelumnya, pada saat ini, itu sangat kecil. Gambar para dewa kuno, gambar Zusian dan iblis, gambar Zusian. Muyun bergumam. Perlahan, setelah waktu yang lama, dia terbangun dari keterkejutannya. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan roh di Kuali Tongxian masih mengalir ke tubuhnya. Tetapi kekuatan roh itu telah sepenuhnya menjadi kekuatan pengaktif Zusiantu pada saat ini. Tapi ini baru permulaan. Perlahan-lahan, Muyun menemukan secara misterius bahwa ada kekuatan hitam seukuran biji wijen di benaknya. Kekuatan itu bukanlah esensi sejati, bukan kekuatan ilahi di Zusiantu, tetapi kekuatan jiwa yang hanya bisa dimiliki oleh para pejuang di alam dewa. Tanpa diduga, Zusiantu benar-benar membantuku saat ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Muyun masih penuh rasa sakit kesemutan. Namun saat ini, rasa sakit semacam inilah yang membuatnya menikmati. Meski menyakitkan, tapi dia sangat bahagia. Karena kekuatan jiwa seukuran wijen itu telah menjadi seukuran kacang hijau. Kekuatan jiwa, ini adalah kekuatan jiwa. Meskipun hanya ada bagian yang sangat kecil, itu sudah cukup baginya untuk membunuh para pejuang di alam gua spiritual tingkat pertama dan kedua. Gambar Zusian, gambar para dewa kuno, memang layak. Pada saat ini, di aula, Mo Qingtian dan Mo Wen menatap layar dengan mata kusam. Mereka berdua telah lama menatap gulungan gambar, dan ekspresi terakhir mereka hanya lamban. 1 jam sudah lewat, tapi Muyun belum keluar. Selain itu, kunci Muyun adalah tetap di dalam. Ini hanya keajaiban. Jangan tanya, apakah kamu yakin bahwa Muyun ini adalah penyihir pil dan pemurnian? Ya, mungkinkah dia juga seorang penyihir yang berkultivasi? Mo Qingtian membuka mulutnya dan berkata tanpa daya, ini pertama kalinya aku melihatnya. Di bawah seorang prajurit di dewa, tidak ada yang salah dengan tinggal di kuali surgawi ini. Selama 1 jam, ya, saudaraku, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa Muyun benar-benar luar biasa. Aku mungkin percaya sekarang. Mo Qingtian berkata lagi, bagaimana dengan seorang jenius sebagai mentor di Akademi 7 Orang Bijak? Akademi 7 Orang Bijak adalah akademi paling kuat di Kekaisaran, dan nama lainnya adalah Akademi Nanyun. Hampir dapat dikatakan bahwa di seluruh Kekaisaran Awan Selatan, ada banyak prajurit berbakat yang ingin masuk Akademi 7 Orang Bijak. Selain itu, akademi ini didirikan oleh keluarga kekaisaran-kekaisaran atas nama, tetapi setelah 100 tahun pembangunan, kekuatan dalam Akademi 7 Orang Bijak itu rumit dan jauh di luar kendali keluarga Kekaisaran Nanyun. Kakak, kamu hampir membunuhnya sekarang kamu merekrutnya ke Akademi 7 Orang Bijak, bagaimana mungkin dia mau? Itu belum tentu. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Muyun dapat bertahan selama lebih dari 1 jam di Tongxian Cauldron, Mo Qingtian sangat yakin bahwa orang seperti itu hanya bisa berteman baik. Dengan derit, pintu dibuka, Muyun mengerutkan kening dan membuka matanya. 1 jam telah tiba, Muyun, kamu bisa pergi. Pergi, melihat Mo Qingtian, Muyun dengan bercanda berkata, aku tidak pergi, aku belum cukup tinggal di sini. Tidak cukup, Mo Qingtian benar-benar ingin menamparkan Muyun sampai mati. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Kakakmu, lama tidak bertemu, haha. Mo Wen, yang tinggal di belakang Mo Qingtian, tidak bisa menahan tawa, dan melangkah maju untuk memeluk Muyun. Kakak Mo, lama tidak bertemu, haruskah kamu memberiku penjelasan? Penjelasan, saya tidak tahu mengapa, aku hampir dibunuh oleh kakak laki-lakimu.
Apakah kamu malu memanggilku saudara? Mu Yun melambaikan tangannya dan bersenandung, kakakku datang ke kota Nanyun. Jika kamu tidak datang untuk menjemputku, lupakan saja. Kamu hampir membiarkan kakak laki-lakimu merawatku. Aku membunuhnya, yang sangat menarik. Di mana? Mo Wen tersenyum pahit dan berkata, kakak laki-laki tertuaku hanya mengikuti aturan. Ini tidak mungkin. Kalau tidak, kamu tidak akan menemukan tempat yang bagus, kan? Saat dia berkata, Mo Wen mengedipkan mata dan tertawa. Tempat yang bagus, Mu Yun melengkungkan bibirnya dan berkata, jangan bicara tentang hal-hal imajiner ini, bagaimana kamu bisa memberiku kompensasi? Sangat mudah untuk berbicara, restoran kota Nanyun, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, pilih apapun yang kamu mau. Itu dia, lebih dari ini. Mo Qingtian, yang tidak berbicara sepanjang waktu, tiba-tiba berkata, mulai sekarang, Tong Xianding ini, jika kamu ingin masuk, masuk saja, bagaimana? Ini baik, tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Kondisi. Kondisi apa? Mudah, kamu bisa menjadi mentor di Akademi 7 Sage selama 3 tahun. Selama 3 tahun, kamu bisa tinggal selama yang kamu inginkan di Tong Xianding ini. Sepakat, hampir tanpa berpikir, Mu Yun setuju. Reaksi ini mengejutkan Mo Qingtian dan Mo Wen, seolah-olah Mu Yun khawatir dia akan kehilangan bayi yang hebat jika dia setuju sedikit terlambat. Ya, 3 hari kemudian, lapor ke kampus. Mo Qingtian tertawa dan berkata, di sini, tinggallah selama yang kamu mau. Dengan itu, Mo Qingtian tertawa dan meninggalkan ruangan. Jalan, Mu Yun, aku akan mengajakmu makan enak. Melihat kakak tertua pergi, jangan ragu untuk kembali ke keadaan semula, menarik Mu Yun dan tertawa. Baik, setelah 1 jam pelatihan kekuatan jiwa, Meridian Mu Yun saat ini telah kehilangan rasa dilatih oleh kekuatan jiwa itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya menyerap kekuatan roh, dan dia benar-benar membutuhkan istirahat. Di luar aula, di atas ring, permainan masih berlangsung, orang-orang terus-menerus ditantang, dan orang-orang terus-menerus ditantang. Melihat Mu Yun keluar hidup-hidup, semua orang terkejut. Mu Yun melanggar aturan Paviliun Juxian dan bunuh diri. Paviliun Juxian sudah memberikan hukuman, baik mati atau masuk ke Tongxian Cauldron. Mu Yun memilih untuk masuk ke Tongxian Cauldron dan bersikeras 1 jam. Mo Wen menjelaskan, bagaimana mungkin bersikeras 1 jam? Ya, terakhir kali saya melihat bahwa bakat Tianzong 5 kali lipat dari keluarga Lin di penjara di alam spirit Acu Point dan mati kehabisan darah selama setengah jam setelah dipenjara selama setengah jam. Ya, saya mendengar bahwa Tong Xianding adalah alat tanah terbaik, bagaimana Mu Yun menurunkannya? Apakah kamu pikir aku berbohong? Melihat diskusi di antara kerumunan, Mo Wen berkata dengan ekspresi muram. Kamu tidak percaya kata-katanya, kamu harus percaya kata-kataku. Pada saat ini, Mo Qingtian masuk dan berkata, aturan Paviliun Juxian tidak boleh dilanggar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke aula dalam untuk menyelidiki. Jika ada kepalsuan, saya, Mo Qingtian, tidak akan lagi menyentuh pil dalam hidup ini. Tidak lagi menyentuh pil dalam hidupnya, bagi seorang alkemis, itu hanya lebih tidak nyaman daripada kematian, apalagi seorang alkemis peringkat 7. Kata-kata Mo Qingtian membuat semua orang terdiam. Namun, mereka masih tidak bisa menerima hasil dari kegigihan Mu Yun di Tongxian Cauldron selama 1 jam. Mo Wen tidak peduli tentang ini, menarik Mu Yun dan langsung pergi. Di matanya, orang-orang yang memancing batu giok ini benar-benar tak tertahankan. Kota Awan Selatan, Paviliun Surga. The Pavilion of Heaven adalah salah satu restoran termewah di South Cloud City, belum lagi layanan dan makanannya. Di sini, semua resepnya adalah daging binatang roh, direbus dengan saripati dan tulang, belum lagi lezat, tetapi juga memiliki efek obat ajaib, yang dapat digambarkan sebagai tonik hebat bagi para pejuang. Hanya saja konsumsi di sini juga sangat tinggi dan menakutkan, makanan, setidaknya ribuan batu roh tingkat menengah, hanyalah konsumsi minimum. Batu spiritual tingkat menengah, tetapi batu spiritual tingkat rendah bernilai lebih dari 100, esensi sejati yang terkandung di dalamnya ratusan kali lebih kuat, dan keberhargaannya terbukti dengan sendirinya. Gembala di kota Awan Utara, yang pendapatan bersihnya selama setahun hanya beberapa ratus ribu batu roh tingkat rendah, dan digantikan oleh batu roh tingkat menengah, itu hanya makanan enak di sini. Kakakmu, ini adalah tempat paling enak di kota Nanyun. Jika kamu ingin makan, aku akan membawamu ke sini setiap hari. Mo Wen sangat senang. Makan setiap hari, artinya, alkemis bisa makan dan minum di sini setiap hari, dan orang lain, bahkan keluarga besar seperti keluargamu, juga akan dimakan habis. Lao Mo, mengapa kamu berada di Paviliun Juxian? Kekuatan macam apa yang dimiliki Paviliun Juxian ini? Jangan tanya, bahkan aku tidak tahu. Pokoknya, jangan meremehkan Paviliun Juxian.
Ajukan pertanyaan tentang pil itu. Baru-baru ini, kepalaku tersiksa oleh pil 7 pin. Pil 7 pin, Laomo, kamu bisa. Di mana, berkat poin dan bimbingan terakhirmu, aku bisa menyentuh ambang pintu, jika tidak, dalam kehidupan ini, mustahil untuk melangkah ke keadaan alkemis peringkat 7. Faktanya, kalimat Mowen agak berlebihan. Orang ini terlalu paranoid, dan beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, apa yang Muyun katakan padanya sebelumnya hanyalah untuk memandu jalan. Hanya melihat penampilan keduanya berkumpul, King Zi dan King Xuang yang berdiri di belakang Muyun tercengang. Jangan tanya siapa itu, seluruh kekaisaran Nanyun adalah seorang alkemis peringkat 6 yang terkenal dan berperingkat tinggi. Tetapi pada saat ini, Anda benar-benar memanggil saudara tuan muda Anda sendiri, bagaimana situasinya? Mo tua, bagaimana kamu mengenal Muyun? Pada akhirnya, Xiao Yuner, yang duduk di meja, mau tidak mau bertanya lebih dulu. Lao Mo, itu adalah Muyun yang berani berteriak, dia tidak berani. Ini semua adalah peristiwa masa lalu, jangan menyebutkannya. Mo bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku sangat senang melihat kakakmu lagi hari ini. Aku tahu kakakmu adalah orang yang berbakat, bagaimana mungkin, dia dikuburkan? Kota Awan Utara, kalian berdua duduk juga. Piring secara bertahap muncul, dan Muyun melihat kedua Kingzi dan menasihati mereka. Melihat mereka berdua tidak bergerak, Muyun berkata dengan wajah tenang, ini perintah. Mo meminta meja besar berisi hidangan, tempat mereka bertiga bisa makan. Hidangan semacam ini, meskipun berwarna hijau dan biru, sangat sulit untuk dicicipi, jadi lebih baik membiarkan mereka duduk. Selain itu, dari anak terbawah hingga Raja Peri, Muyun naik selangkah demi selangkah, dan dia tidak terbiasa dengan perasaan dilayani oleh orang lain. Iya, pada akhirnya, dua saudara perempuan King Zi dan King Xuang tidak bisa menahan Muyun dan duduk untuk makan. Saya harus mengatakan bahwa hidangan di Pavilion Tianzi sangat lezat. Awalnya anak kecil yang agak pendiam, dia juga melepaskan makan, tapi Xiao Yuner sudah tidak bisa menahannya. Mo tua, bisakah kamu memberitahuku sekarang, Akademi 7 orang bijak kan? Tentu saja, puas dengan anggur dan makanan, Mo Wen berkata dengan mabuk, Akademi 7 orang bijak awalnya didirikan oleh keluarga kerajaan, tetapi seiring waktu, berbagai kekuatan di akademi menjadi rumit dan keluarga kerajaan secara bertahap kehilangan kendali. Dan sekarang Akademi dari 7 Sage jelas memiliki 5 kekuatan. Kontrol 5 kekuatan mana, saya tidak perlu mengatakannya. Faktanya, perguruan tinggi 7 orang bijak pada awalnya bernama Perguruan Tinggi Nanyun, tetapi alasan mengapa Perguruan Tinggi 7 orang bijak kemudian diubah menjadi Perguruan Tinggi 7 orang bijak adalah karena pembagian di dalam akademi. The Seven Sages College dibagi menjadi 7 sekolah, dan setiap rumah diam-diam dikendalikan oleh keluarga besar. 5 kekuatan utama mengendalikan 5 rumah. Jangan meremehkan 5 rumah ini. Bakat di 5 kekuatan utama menyumbang 80%. Itu keluar dari Akademi 7 orang bijak ini. Jadi ada 2 rumah lagi. Hei, 2 rumah itu, semakin tidak jelas. Mereka yang memasuki kedua rumah itu, apakah mereka instruktur atau siswa, berantakan. Mereka sepertinya bukan milik kekuatan apapun, tetapi mereka tampaknya memiliki hubungan dengan kekuatan lain. Terkait, baik, mendengar pengantar mabuk Mowen, Muyun mengangguk. Janji untuk memasuki Akademi 7 orang bijak tampaknya merupakan kesepakatan acak oleh Muyun, tetapi ternyata tidak. Ketika dia pertama kali tiba di kota Nanyun, dia hanya posisi patriark muda keluargamu, tidak cukup untuk memberinya pijakan. Selain itu, apa yang harus dia lakukan bukan hanya untuk keluar dari kendali Mu Qingyu, tetapi juga untuk memahami Sekte Pil Suci. 3 tahun sudah cukup. Bagaimanapun, Kekaisaran Nanyun adalah kerajaan besar, dan kota Nanyun adalah ibu kota Kekaisaran Nanyun. Pavilion Pil Suci yang didirikan oleh Sekte Pil Suci di kota Awan Selatan jauh lebih besar dalam skala dan informasi daripada Pavilion Pil Suci di kota Awan Utara, dan rencana Muyun adalah untuk sepenuhnya mengalahkan Pavilion Pil Suci yang didirikan oleh Sekte Pil Suci di sini. Akademi 7 orang bijak, dengan kekuatan yang kompleks, adalah tempat yang bagus untuk dia pamerkan. Setelah minum dan makan, Muyun ingin mengklarifikasi dan keluar dari kotak. Pavilion Surga adalah restoran 3 lantai, dan Muyun ada di lantai 3. Saat ini, semua kotak penuh, tetapi efek insulasi suara sangat bagus. Muyun berjalan di koridor panjang. Tidak ada suara. Tiba-tiba, rasa krisis menyapu tubuh Muyun. Bang-bang, saat berikutnya, ada ledakan keras, dan tiba-tiba dinding kotak di koridor meledak. 4 sosok, memegang belati, menunjuk langsung ke Muyun. Formasi pedang Poyun. 4 suara rendah datang dari mulut 4 pada saat yang sama, 4 belati itu seperti 4 pedang pendek, dan pedang itu mendekati tanda vital Muyun.
Begitu dia memasuki koridor, Mu Yun merasa ingin membunuh. Begitu 4 orang muncul, Mu Yun langsung mundur. Satu gerakan tidak berhasil, dan mereka berempat melakukan gerakan lain tanpa ragu-ragu. 4 dari mereka semua berada di alam 5 kali lipat dari alam titik akupuntur roh, dan gerakan mereka konsisten. Jelas, mereka telah menjalani pelatihan intensif. Keempat orang ini bergandengan tangan untuk membunuh seorang prajurit 6 tingkat di alam gua roh dengan mudah. Membunuh. Ada teriakan rendah, dan keempat sosok itu mengendalikan hampir semua titik buta di mana Mu Yun bisa bersembunyi, membuat Mu Yun tidak bisa menghindarinya sama sekali. Melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, Mu Yun malah melangkah maju, dan suara gunturnya rendah, dan selama tembakan, di permukaan tubuh Mu Yun, kekuatan guntur dan kilat biru muda perlahan berkumpul. Ding-ding, telapak tangan dan belati bertemu, membuat suara denting. Mu Yun melangkah mundur, dan 4 noda darah muncul di kedua tangan dan lengan. Anda tahu, tubuhnya, setelah mengolah seni tubuh Dewa Petir Surgawi, telah mencapai situasi yang menakutkan, bahkan jika itu adalah senjata biasa terbaik, itu tidak dapat melukainya sama sekali. Hancurkan masing-masing. Mengandalkan kekuatan tubuhnya, Mu Yun langsung mengabaikan mereka bertiga dan berbalik ke satu di sisi kiri tubuhnya untuk menyerang dengan liar. Orang itu tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti ini, Mu Yun akan berani melakukan serangan balik, menusuk backhandnya dengan pedang, mencapai posisi jantung Mu Yun. Ada kepulan, angin bertiup di bawah kaki Mu Yun, dan tubuhnya miring, belati itu benar-benar tenggelam di dadanya, tetapi itu bukan posisi jantungnya, tetapi menyimpang beberapa menit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Mu Yun akan memilih cara ini untuk bertarung dengannya, dan pembunuh itu jelas bingung. Kepanikan ini saja sudah cukup mematikan. Pada saat kritis, kekuatan guntur dan kilat di tubuh Mu Yun bersinar dengan cahaya biru redup, dan bilah listrik mendengus. Tanpa ragu, kekuatan jiwa seukuran kacang hijau yang terkumpul di benaknya menunjukkan kekuatannya saat ini. Kekuatan jiwa berubah menjadi seutas benang tipis, bergegas ke pria kulit hitam di depannya. Dalam sekejap mata, pria berbaju hitam hanya merasa hitam di depan matanya dan kehilangan semua kesadaran. Mu Yun melancarkan pukulan dan memukul dada pria berbaju hitam itu. Terdengar dentuman pelan, dan pria berbaju hitam itu jelas-jelas mengenakan senjata pertahanan misterius. Jika tidak, telapak tangan ini cukup untuk membunuhnya. Semua ini terjadi begitu saja antara lampu listrik dan batu api. Pada saat yang sama, serangan dari 3 lainnya juga telah tiba. Tapi sekarang, Mu Yun sudah tidak berdaya. 4 pembunuh dari 5 level Spirit Acu Point Realm datang dengan persiapan, tapi dia tidak memiliki Profound Tool yang cocok di tangannya. Kepulan-kepulan, 3 belati ditusukkan ke perut, paha, dan punggung Mu Yun, dan darah mengalir keluar. Namun, artefak mendalam bergagang 3 dimasukkan ke dalam tubuh Mu Yun, tetapi ketiga pembunuh itu terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat menariknya sama sekali. Kekuatan guntur dan kilat memiliki daya serap yang kuat pada para dewa, permukaan tubuh Mu Yun penuh dengan guntur dan kilat, ketika guntur dan kilat dioperasikan, itu harus menjadi 3 belati yang terabsorpsi di permukaan tubuh. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membunuhku dengan 1 pukulan. Bukankah tuanmu memberitahumu? Mu Yun menjerit pelan, mengangkat telapak tangannya, dan tanda guntur muncul di antara kedua telapak tangannya. Ledakan, suara ledakan menyebar, dan ketiga sosok itu terguncang dalam sekejap, dan jejak darah ditemukan di sudut mulut mereka. Tuan kecil, tiba-tiba, seruan terdengar, dan King Zi dan King Xuang segera bergegas. Awalnya, ada perkelahian di luar, mereka tidak peduli, bagaimanapun itu di paviliun surga. Mereka hanya keluar untuk memeriksa setelah melihat Mu Yun pergi selamanya dan mendengar pertengkaran. Tanpa diduga, seseorang berani membunuh tuan muda mereka di paviliun surga. Benar-benar berani, berusaha agar hidup. Melihat gerakan King Zi King Xuang, Mu Yun berteriak dingin. Pada saat yang sama, Xiao Yuner bergegas, diikuti oleh Master Mo. Kakakmu, melihat 4 belati tertancap di tubuh Mu Yun, dada Mo Wen terbakar amarah. Saat itulah dia menghibur Mu Yun dan memilih untuk berada di paviliun surga, seseorang benar-benar membunuh Mu Yun dan hampir berhasil. Hari ini, kalian berempat, bahkan tidak ingin pergi. Kata Mo Lao, seluruh tubuhnya melonjak, dan dia terlihat sangat berbeda dari lelaki tua yang terlihat sedikit gila sebelumnya. Melihat King Zi, King Xuang, dan Mo Wen, mereka berempat saling memandang pada saat ini, menggigit gigi mereka, membenturkan, langsung jatuh ke tanah, dan memuntahkan darah hitam. Keempat orang ini benar-benar menelan racun dan bunuh diri tanpa ragu-ragu.
Menyaksikan keempatnya bunuh diri, Mu Yun terkejut. Untuk dapat melatih pembunuh yang begitu tertib, seluruh kekaisaran Nanyun, kekuatan seperti itu, tidak lebih dari 2 tangan. Siapa yang akan melakukannya? Haha. Keempat orang itu bunuh diri dengan menelan racun, dan terdengar ledakan suara, dan dalam sekejap mata, sudah ada belasan orang berkumpul di koridor. Selusin orang semuanya mengenakan cemara perak, dan ranah mereka berada di atas alam spirit acu poin tingkat keempat. Melihat latar depan, wajah mereka terkejut. Seseorang berani membunuh di pavilion surga, dan mereka tidak bisa mati. Apa yang terjadi? Sebuah suara mendesak terdengar, melihat bola daging, bergegas ke arahnya. Tian Jiu, saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk menutup pavilion surga. Melihat bakso, jangan bertanya, saya di sini hari ini untuk menjamu tamu, dan ada seorang pembunuh di pavilion surga. Kebetulan sekali, kesalahpahaman, itu pasti salah paham. Melihat orang di depannya, Tian Jiu buru-buru berteriak, Tuan Mo, jika saya tahu bahwa Anda ada di sini, penjaga di sini, bagaimana mungkin orang-orang ini? Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Tian Jiu adalah pemilik pavilion surga, dan dia juga terkenal di kota awan selatan, tetapi tidak peduli seberapa terkenal dia tidak berani berpura-pura di depan Mo Wen. Tian Jiu, kamu sebaiknya memberiku penjelasan tentang masalah ini. Mo Wen tidak terjerat dengan itu, dan bergegas untuk menyelidiki Mu Yun. Jangan tarik. Melihat bahwa Mo Wen ingin mencabut 4 belati, Mu Yun berteriak, keempat belati itu sangat beracun. Tarik mereka keluar, aku akan segera dibunuh, dan para dewa tidak dapat menyelamatkan mereka. Bawa aku kembali dulu, saudara Mo, bawa ke ruang alkimiamu. Bagus, tidak masalah. Mo Wen tidak berani menunda, dan berhenti menegur Jiu hari itu, dan buru-buru beroperasi dengan esensi sejatinya, perlahan mengangkat Mu Yun. Tian Jiu, masalah ini tidak ada hasilnya, aku tidak bertanya, aku bersumpah, biarkan pavilion surgawimu menghilang sepenuhnya di kota Nanyun. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yuner, King Zi dan yang lainnya tercengang. Meskipun Tuan Mo Wen adalah seorang alkemis peringkat 6 dan memiliki status yang tinggi, dia tidak bertarung untuknya. Di seluruh kota Nanyun, semua orang tahu bahwa Tuan Mo Wen dikenal karena temperamennya yang baik. Tapi hari ini, Mo Wen mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Wajah Tian Jiyudeng pucat saat itu. Rusak. Ada apa? Namun, saat Mo Wen hendak membawa Mu Yun pergi, pintu sebuah kotak terbuka, dan sesosok tubuh terhuyung-huyung keluar. Tuan Muda Lin, melihat sosok mabuk, pinggang Tian Jiu lebih dalam, dan senyum di wajahnya bahkan lebih merupakan sanjungan yang tak terkatakan. Bendahara Tian, ada apa? Tuan Muda sedang minum dan minum Anda di sini untuk mengganggu saya. Orang ini mengenakan brokat, dengan permata di pinggangnya dan rambutnya diikat, dia terlihat agak gila dan ilmiah. Kesalahpahaman, ada beberapa kecelakaan di gedung kecil hari ini, yang mengganggu Tuan Muda Lin. Saya benar-benar malu. Tian Jiu tidak sabar untuk menundukkan kepalanya ke selangkangannya dan berkata dengan halus, Tuan Muda Lin, Anda terus minum anggurmu. Minum kamu lumpuh, dan kamu tidak tertarik. Lin Xianyu tersipu dan mengutuk, saya pikir Anda tidak akan menggunakannya lagi. Itu dipandang rendah dalam keluarga, dan sulit untuk mabuk di luar. Seperti yang dikatakan Lin Xianyu, matanya tertuju pada Mu Yun. Siapa ini? Apakah dari sirkus? Dengan begitu banyak belati di tubuhnya, dia masih hidup. Lin Xianyu tertawa sambil menatap Mu Yun. Berjalan ke depan dengan terhuyung-huyung, melihat Mu Yun berbaring di tandu, Lin Xianyu mengulurkan jarinya dan mengambil belati. Pergi. Tiba-tiba, King Zi dan King Xuang keduanya menunjukkan niat membunuh, dan esensi sejati menyebar, dengan keras, bahwa Lin Xianyu tiba-tiba mundur dalam kecelakaan, dan langsung merobohkan koridor, dengan bunyi gedebuk, dan berlutut ke tanah. Baik, melihat Lin Xianyu berlutut di tanah, wajah Mu Yun mengembun. Orang ini sebenarnya tidak memiliki jejak esensi sejati di tubuhnya. Sebagai anak dari keluarga Lin, sungguh aneh bahwa dia adalah orang biasa yang tidak berlatih seni bela diri. Haha, berdiri, Lin Xianyu tersenyum sedih, tentu saja, aku benar-benar sampah. Siapapun dapat menginjak kepalaku dan membanting kakiku. Dalam nada Lin Xianyu, ada keputusasaan yang tak terkatakan dan mencela diri sendiri. Lin Xianyu, aku tidak peduli denganmu, pergi dari sini. Tuan Mo Wen mendengus dingin, mengangkat Mu Yun, dan pergi dengan cepat. Untuk waktu yang lama, Mo Wen membawa Mu Yun ke kediaman Akademi 7 Orang Bijak di mana dia berada, dan meletakkannya di tempat tidur, tidak berani bergerak. Di matanya, Mu Yun tahu 100 kali lebih baik daripada dia tentang luka-lukanya. Sekarang, apa yang diminta Mu Yun, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?
Melihat Mu Yun dengan 4 belati masih di tubuhnya, wajah King Xuang khawatir. Keduanya dikirim oleh Patriark untuk melindungi Patriark muda secara pribadi. Pada saat ini, Mu Yun hampir dibunuh oleh Huang Quan, dan itu sepenuhnya kelalaian mereka. Tidak masalah. Mu Yun tersenyum sedih, tertawa kecil, dan mengeluarkan belati dari pahanya, darah melonjak keluar. Apa? Melihat Mu Yun tiba-tiba mencabut belatinya, King Xuang dan King Zi berteriak kaget. Puf 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 puf. Segera setelah itu, Mu Yun mengeluarkan 3 belati yang tersisa berturut-turut, dan darah membasahi pakaiannya dengan teror. Kakakmu, apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah Mu Yun pucat, jangan bertanya dengan cemas, bukankah kamu mengatakan bahwa belati ini sangat beracun? Sebelumnya, tidak ada lagi. Dengan esensi sejati yang mengalir di tubuhnya, Mu Yun menarik kekuatan sucinya dari Zhu Xiantu, menyebar sedikit di sekitar luka, dan darah secara bertahap memadat. Ini, darahnya masih berdarah tadi, tapi sekarang sudah membentuk keropeng darah. Ketahanan ini mengerikan. Mu Yun tidak ingin mengekspos penggunaan magis dari kekuatan suci, dan tidak menjelaskan terlalu banyak. King Zi, pergi dan periksa dari mana belati ini berasal. Belati senjata misterius kelas menengah dilengkapi untuk si pembunuh. Organisasi pembunuh ini tidak sederhana. Iya, King Xuang, kamu dapat memeriksa identitas keempat orang itu sejak lahir hingga sebelum mereka mati. Iya, menggosok kepalanya, Mu Yun tersenyum pahit, sebelum saya mulai melempar, beberapa orang menginginkan hidup saya. Ada 4 pembunuh di alam acu poin roh. Ada 4 dari mereka. Mereka benar-benar melihat saya. Begitu, aku masih belum cukup melihat. Xiao Yuner mencibir, 4 pembunuh dari alam gua spiritual 5 tingkat, metode terampil seperti itu, tidak membunuhmu dalam waktu singkat, itu benar-benar mengejutkanku. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk melindungi hidup mereka, dan saya tidak terkecuali. Mu Yun tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong, Xiao Yuner, bagaimana situasinya dengan Lin Xianyu? Mu Yun bertanya-tanya, Lin Xianyu seharusnya adalah anak dari keluarga Lin. Aneh bahwa tidak ada jejak esensi sejati di dalam tubuh. Dia, juga orang miskin. Xiao Yuner menghela nafas dan berkata, Lin Xianyu adalah anak langsung dari keluarga Lin. Dia telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih kecil, tetapi hidupnya tidak baik. Dia memiliki saudara yang lebih kuat, Lin Bin. Lin Bin adalah seorang jenius terkenal di keluarga Lin. Keduanya tumbuh dewasa. Ini semua hubungan yang kompetitif, tapi sayangnya, Lin Bin hampir dicabik-cabik oleh binatang roh selama persidangan. Pada akhirnya, dia harus menggunakan metode rahasia untuk mentransplantasikan darah orang lain kepadanya. Transplantasi darah. Betulkah, Lin Xianyu dan Lin Bin adalah saudara kandung? Pada akhirnya, keluarga Lin memutuskan untuk meninggalkan Lin Xianyu dan menyelamatkan Lin Bin. Oleh karena itu, Lin Xianyu sekarang tidak memiliki meridian di tubuhnya, tetapi dia selamat secara ajaib. Orang-orang, dan setelah darah Lin Xianyu ditransplantasikan, dia benar-benar menjadi orang biasa, menghabiskan waktu dan minum sepanjang hari. Lin Bin selalu melindungi Lin Xianyu karena dia berutang pada adiknya. Pemimpin keluarga Lin Zentian juga melindungi putra ini. Petik 2. Malu, anak muda, haha, Mu Yun mencibir di dalam hatinya. Kebaikan dan rasa malu seperti itu bukanlah yang dibutuhkan Lin Xianyu. Awalnya memiliki kesempatan untuk menjadi jenius dengan reputasi, tetapi karena seseorang dengan bakat yang lebih baik dari dirinya, dia kehilangan segalanya. Dengan rasa sakit seperti itu, Lin Xianyu memang orang yang luar biasa. Mengingat nama Lin Xianyu, Mu Yun sudah memiliki keputusan di hatinya. Bisakah saya tidak berlatih jika tidak ada meridian? Bagi yang lain, ini bukan untuk Mu Yun. Ngomong-ngomong, Xiao Yuner, apakah kamu kenal pemuda yang berdiri di sebelah Lin Xianyu? Kamu bisa memanggilku Yuner mulai sekarang. Aku tunanganmu. Xiao Yuner tersenyum dan berkata, pemuda yang berdiri. Oh, kamu sedang berbicara tentang Meng Guangling, orang ini tidak mudah. Orang ini bukan anggota dari 4 keluarga besar, juga bukan anggota keluarga kerajaan. Dia milik yang tidak dikenal, tetapi di kota Nanyun, dia memiliki reputasi. Xiao Yuner berkata dengan penuh minat, ada banyak hal tentang dia, tetapi tidak ada yang tahu dari mana dia berasal dan kekuatan mana yang dia miliki, tetapi hubungan antara dia dan Lin Xianyu tampaknya tidak sebaik itu. Ya, aku mengerti. Mengangguk, Mu Yun menundukkan kepalanya. Melihat trauma di tubuhnya, ekspresi Mu Yun menjadi semakin suram. Seseorang sudah melakukannya, jadi dia tidak harus sopan. Selama 10 hari berturut-turut, Mu Yun tinggal di rumahmu tanpa meninggalkan pintu di balik pintu tertutup.
Di bawah perawatan kekuatan ilahi sedikit demi sedikit, lubang darah di tubuhnya berangsur-angsur pulih, dan permukaan tubuhnya dipenuhi dengan lapisan cahaya biru, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Patriark Muda, pada hari ini, King Zi dan King Xuang melangkah ke halaman. 4 artefak misterius tidak mengetahui dari mana asalnya, karena keluargamu ditemukan dan mereka hancur. Maksudmu, keempat artefak yang mendalam itu berasal dari gudang senjata keluargamu? Baik, King Xuang juga berkata, Patriark Muda, 4 orang, sejak lahir hingga hari Anda dibunuh, semua resume keempat orang ini, setelah memasuki rumahmu, kemudian diusir oleh istri kedua, dan jejak mereka telah tidak diketahui. Sampai kamu kembali ke Mu Mansion, mereka berempat akan muncul. Nyonya kedua, suara Mu Yun sedikit dingin, dan ada jejak niat membunuh di wajahnya. Di rumahmu, di ruang belajar yang agak kuno, Mu Qingyu sedang duduk di kursi, melihat gulungan kaligrafi dan lukisan di atas meja, dalam keadaan linglung. Xin Yao, Yuner, anak ini, sangat membenciku, aku hanya bisa membenci. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Masuk, ayah, mengenakan gaun berwarna tinta, Mu Yun masuk ke dalam rumah, menatap Mu Qingyu, dan berkata, ayah, putraku memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Oh, kamu sebenarnya bersedia menelepon ayahku, lalu bertanya. Saya adalah Patriark Muda Kawanan, apakah saya memiliki kekuatan tertentu? Ya, berbicara secara logis, itu adalah yang kedua setelah kepala klan dan beberapa tetua berkekuatan tinggi di klan. Mu Yun mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, putraku pensiun. Tunggu, Mu Qingyu mengerutkan kening, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa Anda tidak menggunakan hak Patriark Muda saya? Patriark Muda pastoral saya hampir terbunuh di pavilion surga. Jika saya tidak menggunakan beberapa cara untuk menakuti saya, bagaimana saya bisa meyakinkan orang-orang di masa depan? Petik 2, tembak saja. Baik, mendengar kata-kata Mu Qingyu, Mu Yun tercengang. Jelas, Mu Qingyu tahu apa yang ingin dia lakukan, dan sepertinya Mu Qingyu sudah tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, jadi, semakin ditegaskan bahwa Mu Yun sedang berpikir. Dalam hal ini, lakukanlah. Meninggalkan halaman Mu Qingyu, Mu Yun memimpin King Zi dan King Xuang menuju halaman lainnya. Ini adalah kediaman nona kedua, Mu Yun, apa yang kamu lakukan di sini? Di luar halaman, 2 penjaga menghentikan Mu Yun dan berteriak. Telapak tangan, ada 2 tamparan, dan kedua penjaga tiba-tiba membengkak pipi mereka menatap Mu Yun dengan ngeri. Nama Patriark Muda, haruskah kamu menyebutnya secara langsung? King Xuang berkata dengan suara dingin. Kamu, gulungan. Mu Yun menjerit dingin dan melangkah langsung ke rumah sakit. Di ruang halaman, wanita kedua dan Mu duduk berhadapan. Ibu, dalam pembunuhan ini, para pembunuh yang kami kirim dilatih oleh kami sendiri, dan alat-alat yang mendalam juga dipilih dari rumahmu. Jika dibunuh oleh Mu Yun, apa yang kamu takutkan? Wanita kedua mendengus dingin, menatap putra kecilnya, dan berkata, mungkinkah Mu Yun berani membunuh langsung di rumahku? Melihat putra kecilnya, istri kedua sedikit berkecil hati. Padang rumput itu kekurangan bakat alami dan tidak memiliki atmosfer. Dibandingkan dengan putra sulungnya Mu Fangyu, putra kecil ini benar-benar tidak memiliki kelebihan. Awalnya berpikir bahwa 4 angin, hujan, guntur dan kilat, mengandalkan 5 tingkat alam gua spiritual, untuk membunuh Mu Yun tanpa gagal, saya tidak berharap bahwa mereka akan disembunyikan oleh Mu Yun. Istri kedua kesal, lain kali, saya pasti tidak akan membiarkan dia seberuntung itu. Lain kali, sepertinya wanita kedua ingin membunuh lagi. Pada saat ini, suara main-main terdengar, pintu rumah tiba-tiba didorong terbuka, dan sesosok muncul di luar rumah. Mu Yun, apa yang kamu lakukan? Aku ibu keduamu, bagaimana kamu bisa masuk ke halamanku secara langsung? Melihat Mu Yun tiba-tiba muncul, istri kedua menangis dan menatap dengan marah. Haha, Erniang, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Hanya ejekan Mu Yun yang menjawabnya, kirim seseorang untuk membunuhku, sekarang aku malu mengatakan bahwa itu Erniangku. Mu Yun, jangan meludahi orang, bukti apa yang kamu miliki untuk hal seperti itu? Bukti, ding-ding, 4 belati senjata yang dalam muncul, dan Mu Yun berteriak, ini buktinya, nona kedua, Anda tidak perlu menyembunyikannya sekarang, kan? Melihat 4 alat misterius di tanah, ekspresi wanita kedua berubah. Namun, bagaimanapun, dia telah berada di rumahmu selama lebih dari 10 tahun, dan dia mahir dalam segala hal. Alat yang mendalam ini berasal dari keluargamu, tetapi bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu dari tangan Anda sendiri? Nyonya kedua, Anda selalu mengendalikan pavilion Wu keluargamu, kan? Mu Yun mengambil alih, sekarang, Anda ingin menyingkirkannya. Kamu menjebakku. Bahkan jika Wu Pavilion berada di bawah kendaliku, alat misterius di dalamnya dapat diklaim oleh anak-anak keluargamu.
Bagaimana aku bisa disalahkan? Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, karena aku memutuskan untuk datang hari ini, tentu saja aku tidak ingin kamu mengaku. Mu Yun tersenyum bebas dan berkata, aku di sini hari ini, hanya untuk meminta penjelasan. Maksud kamu apa? Sederhana, karena saya telah menderita 4 pedang ini, tentu saja saya harus mengembalikannya. Mu Qingtian, akan menggantikan 4 pedang saya. Kamu berani. Kenapa tidak berani? King Xuang, King Zi, tolong bantu saya mengeluarkan Tuan Mu Qingtian. Iya, ketika kata-kata itu jatuh, King Zi dan King Xuang, dua dari mereka, melintas di tubuh mereka dan muncul di sebelah Mu Qingtian, tidak menunggu perlawanan Mu Qingtian, mereka dijebak oleh keduanya. Ibu, selamatkan aku. Mu Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, kamu akan tahu sebentar lagi. Sombong, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada ayahmu dan meminta ayahmu untuk mencabut statusmu sebagai patriark muda. Kata wanita kedua dengan marah. Pergi, sebaiknya kamu pergi sekarang dan lihat apakah Mu Qingyu akan menghukummu atau aku. Untuk beberapa alasan, melihat mata pembunuh Mu Yun, wanita kedua terkejut dan menjadi tidak berdaya. Dia tiba-tiba merasa bahwa patriark muda di depannya tampaknya tidak setenang permukaan. Apa yang ingin kamu lakukan? Lihat saja, menarik Mu Qingtian ke halaman, King Zi King Xuang dan keduanya mengikatnya ke dinding, tidak bisa bergerak. Mu Yun mengeluarkan kain hitam, menutup matanya, dan berkata, King Zi, King Xuang, kamu datang untuk mengganggu penilaianku. Aku hanya perlu melempar 4 belati. Adapun 4 belati, mereka akan menembus bagian Tuan Muda. Tian, itu semua tergantung pada keberuntungan. Mu Yun, oh, omong-omong, optimis tentang wanita kedua, jangan biarkan dia menggangguku, kalau tidak Yijian akan menikam Tuan Tian sampai mati, itu terlalu buruk. Iya, dengan mata tertutup, Mu Yun memegang 4 belati erat-erat di tangannya, King Zi menatap wanita kedua dengan erat, dan King Xuang menyebarkan esensi sejati, membingungkan penilaian Mu Yun. Haha, dalam sekejap, 4 belati terlempar keluar. Kepulan-kepulan, 4 tiupan-tiupan terdengar, dan 4 belati itu akurat, semuanya menusuk tangan dan kaki Mu Qingtian. Jeritan terdengar seketika. Mu Yun, dia melepas ikat matanya dan melihat anggota tubuh Mu Qingtian ditusuk dengan belati. Mu Yun dengan menyesal berkata, tidak ada satupun pedang yang mengenai sasaran, itu salah langkah. Berbalik melihat wanita kedua, Mu Yun menjawab, Nyonya kedua, saya yang berbicara, dan saya akan mengembalikan 4 belati kepada Anda. Lain kali, mungkin Mu Tiantian, tidak akan ada keberuntungan seperti itu. Tujuannya telah tercapai, Mu Yun berbalik dan pergi dengan santai. Di halaman, ada teriakan seperti babi. Tuan muda, apakah Anda baru saja membiarkan Mu Yun sehari? King Zi bingung ketika dia melihat senyum di wajah Mu Yun. Karena kedua wanita ini ingin mencelakaiku dengan sangat terang-terangan, itu menunjukkan bahwa dia yakin dia akan berhasil sekali, tetapi dia tidak berharap sesuatu akan terjadi. Hanya saja, karena begitu ceroboh, wanita kedua masih kurang kesabaran dan wawasan. Dia bukan lawanku, jadi itu sudah cukup untuk memberimu pelajaran. Mu Yun percaya pada dirinya sendiri, jika aku benar-benar membunuh Mu Qingtian, oke, kalian. Putra tertua, akan menembakku ke lumpur, bagaimanapun juga, Mu Qingtian juga putranya. Bos, mendengar nama ini, King Zi dan King Xuang menundukkan kepala mereka. Ya, mereka dikirim oleh Mu Qingyu untuk melindungi Mu Yun, jadi bos mereka adalah Mu Qingyu. Di satu sisi, itu untuk melindungi Mu Yun, dan di sisi lain, itu juga untuk memantau Mu Yun untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Oh, ngomong-ngomong, Lin Xianyu itu, cari tahu kapan dan di mana dia sering pergi, aku ingin berbicara dengannya. Bicara, patriark muda, Lin Xianyu telah dilucuti dari pembuluh darah dan daging dan darahnya, dan merupakan orang yang sia-sia. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Orang buangan, Mu Yun mencibir dan berkata, apakah Anda tidak tahu, Tuan Muda, saya memiliki kekuatan untuk mengubah sampah menjadi harta. Suatu kali, saya juga sia-sia. Saat malam tiba, wanita kedua berada di halaman. Di tempat tidur, Mu berbaring merangkak, wajahnya pucat dengan perban. Istri kedua duduk di samping, matanya merah dan bengkak. Tianer, ini ibu yang buruk. Aku tidak menyangka Mu Yun berani bersikap seperti ini. Ketika ayahmu keluar, aku akan membuatnya terlihat baik. Istri kedua berkata dengan kejam, lain kali, saya tidak akan pernah membiarkan dia mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi. Ibu, Mu Yun menangis dan berkata, Ibu, saya selalu merasa bahwa Mu Yun mengerikan. Dia benar-benar menakutkan. Karena dia adalah patriark muda, biarkan dia melakukannya dengan baik. Keluargamu dapat dituntun ke kemuliaan olehnya. Itu juga baik sekali. Bajingan. Wanita kedua tampak dingin dan berteriak, apa yang kamu tahu?
Posisi patriark muda milik kakak laki-laki tertuamu. Hanya Fang Yu yang patriark muda. Dia tidak layak untuknya. Aku pikir kamu bajingan. Tiba-tiba, sesosok muncul di ruangan itu. Mu Qingyu berpakaian elegan dalam gaun cian. Kedua, kamu benar-benar menjanjikan. Kamu ingin membunuh patriark muda yang aku pilih? Mu Qingyu mengerutkan kening dan berkata, kamu mungkin tidak melihat hal ini selengkap Tianer. Apakah kamu tahu mengapa Yuner tidak langsung membunuh Tianer hari ini? Itu karena dia peduli dengan kasih sayangku untuk menjadi seorang ayah. Sejujurnya, Yuner, aku dipaksa untuk kembali menjadi patriark muda. Jika kamu memiliki ambisi lain di masa depan, apalagi keluarga Konfusianisme di belakangmu, bahkan jika kamu adalah keluarga kerajaan, aku akan tetap melakukannya. Menjatuhkanmu. Keluarga Konfusianisme juga merupakan keluarga terkenal di Kekaisaran Awan Selatan, tetapi statusnya tidak sebanding dengan 4 keluarga besar, dan istri kedua berasal dari keluarga Konfusianisme. Patriark, ini adalah pil tulang yang terputus-putus, biarkan Tianer menyajikannya. Mu Qingyu berjalan ke tempat tidur, menatap putranya di tempat tidur, dan berkata, aku berhutang pada Yuner, jadi aku menebusnya. Sekarang, keluargamu itu yang saya katakan, dan akhirnya keluargamu berubah dari perpecahan menjadi penyatuan. Siapapun yang ingin menghancurkan harus menjadi musuh saya, mengerti? Petik 2. Aku tahu. Pada akhirnya, wanita kedua menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Mu Qingyu adalah surga keluargamu. Jika Mu Qingyu pergi, keluargamu akan jatuh, dan tidak mungkin menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Jadi bahkan istri kedua tidak akan pernah berani melanggar Mu Qingyu. Meninggalkan kata-kata ini, Mu Qingyu meninggalkan halaman dan melihat ke belakang, dalam beberapa bulan terakhir, kamu tidak boleh meninggalkan rumahmu. Istirahatlah dengan baik. Apa? Mendengar kata-kata ini, wanita kedua tercengang.